Insinyur tahun 2014, istilah LGBT ialah suatu bentuk gerakan terhadap seksual yang ingin diakui dengan mengatasnamakan HAM dalam berbagai perjalanannya. Langkah ini dilakukan guna menghargai perbedaan pandangan dan dari banyak pihak terhadap LGBT yang terjadi. Menurut Swain Kate W., LGBT adalah suatu bentuk kelompok-kelompok seksual yang berhubungan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kelompok sosial ini mulai menampakkan diri pada arus globalisasi yang semakin pesat dengan menyebarkan konten dan berita terhadap dukungan terhadap kelompoknya. Menurut Ebing, orang dengan homoseksual memiliki penurunan fungsi otak. Penurunan fungsi otak inilah yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Menurut psikologi Ardi Suharyanto, LGBT dalam psikologi adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT dalam psikologi tidak dibenarkan dan bukan gangguan medis melainkan masalah psikologi. Kejadian 1 ayat 27 dan 28 berbunyi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Selanjutnya adalah analisis masalah. Yang pertama, aspek rohani. Sudah jelas bahwa sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Mandat pernikahan dari Tuhan hanyalah juga antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan Tuhan sebagai orang yang akan menolong laki-laki, dan sangat tegas di beberapa kitab dalam Perjanjian Baru seperti dalam Roma 1 ayat 26-28 dan 1 Korintus 6 ayat 9-10. LGBT adalah perbuatan yang berdosa, dan bahkan Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora pada Kejadian 19 karena salah satu dosa terbesar mereka yaitu adalah hubungan seksual sesama jenis. Yang kedua adalah aspek hukum. Hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT. Saat ini komunitas LGBT hanya berlindung di dalam hak asasi manusia. Padahal sudah jelas tertulis dalam UU nomor 1 tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan yang sah hanya antara laki-laki dan perempuan. LGBT dapat dipidana sudah masuk dalam RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hak asasi manusia juga harus dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku agar jalannya suatu negara tetap tertib dan teratur. Dan yang ketiga adalah aspek kesehatan. LGBT melakukan seks yang tidak wajar. Efek negatifnya ialah bisa menderita kanker dubur, kanker mulut, meningitis, atau radang selaput otak. Melakukan seks yang tidak normal juga dapat mempertinggi terjangkitnya HIV atau AIDS. Dan yang keempat adalah aspek norma. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat sehingga terciptalah negara yang aman, tertib, dan harmonis. Tanpa adanya aturan seperti norma, masyarakat akan kacau dan membentuk benturan-benturan atau perselisihan. LGBT melanggar norma agama dan hukum positif, di mana di Indonesia hukum agama dan hukum positif ini adalah pegangan hidup bernegara. Tidak ada agama yang melegalkan hubungan sesama jenis karena mudaratnya atau sudah jelas kerusakannya. Teman-teman, Tuhan sudah memberikan kita kasih yang begitu besar. Lewat pengorbanannya di kayu salib, kita harus meneruskan kasih Tuhan itu. Salah satunya untuk berani menegur dan berani untuk hidup yang benar. Itu adalah wujud kasih yang benar, dan dengan kontra dengan LGBT, kita berarti mengasihi dan mendukung untuk mereka bisa kembali ke jalan yang benar dan jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, jika yang ditulis dalam pengorbanan Tuhan Yesus haruslah hidup sesuai dengan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Pakailah kehendak bumi
dengan kehendak Tuhan. Apapun tawaran dunia, kita harus menolak dan tetap menjadi terang. Dalam pengalaman sebagai manusia, ini tidaklah mudah, tapi pasti Tuhan akan menyertai dan memampukan kita semua.